Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, para pemirsa dari E-Wisdom dalam acara Aruna Wijayogita Official Channel. Tuhan berkati berlimpah-limpah. Apa kabar? Saya percaya Bapak Ibu Saudara diberkati. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam kesempatan ini, bulan Februari, saya merekam 3, itu terkait dengan pelajaran-pelajaran yang Bapak Ibu bisa nikmati, bisa mengerti, dan tangkap dengan pikiran Bapak Ibu Saudara sekalian, supaya kita lebih dalam lagi bersama dengan Tuhan Yesus. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian, dari pelajaran ini, kita mendapatkan makna yang penting dalam iman kita. Tapi sebelum itu Bapak Ibu Saudara sekalian, izinkan saya berdoa bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Dalam kesempatan ini, saya bersama dengan tim akan berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang sakit, yang sedang dalam kondisi keuangan, juga dalam kondisi relasi yang sedang ada masalah atau emosi. Saya akan berdoa supaya Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan, sehingga masalah-masalah tadi tidak membawa Bapak Ibu semakin jauh dari Tuhan. Kita akan berdoa. Bapa di sorga, Allah yang perkasa, yang hidup, hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Engkau memberikan mereka hikmat, berikan umat-Mu pengertian bagaimana untuk lepas dari masalah, bagaimana hidup kami ditimpa masalah, kami mengerti Engkaulah Tuhan yang hidup, yang perkasa, yang sanggup menyelesaikan masalah kami. Kami tahu bahwa kami sudah berjalan di tempat yang salah. Kami meminta ampun atas semua ini. Tuhan, Engkaulah yang berfirman dan semuanya akan terjadi. Saatnya aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang sedang sakit, mereka yang diganggu dengan kuasa kegelapan, mereka dilepaskan saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Segala buatan dari kuasa kegelapan, roh-roh jahat, penghulu, penguasa, perintah kerajaan angkasa ditolak dalam nama Tuhan Yesus. Mereka dikuatkan kembali, roh jiwa tubuhnya dipulihkan kembali, suasana hatinya menjadi sukacita dan tidak lagi menderita. Anugerah Tuhan limpah dalam hidup mereka, dan setiap masalah-masalah kesehatan saat ini lepas dalam nama Tuhan Yesus. Mereka dalam masalah keuangan, Tuhan, biarlah mereka boleh mengerti dalam kehidupan ini, Tuhanlah yang hidup. Tuhan yang memegang kuasa atas keuangan mereka. Tuhan yang berkuasa, yang menjadikan mereka, untuk mereka boleh tunduk atas peraturan ekonomi sorga. Anugerah-Mu lebih dari hidup. Ampuni kami kalau kami selama ini mengikut Tuhan dengan menggantikan dengan segala kepentingan kami sendiri. Kami mohon ampun atas semua kesalahan kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang melepaskan kami, sehingga kami boleh lepas dari masalah keuangan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk relasi, untuk emosi. Tuhan memberikan sejahtera. Rangkum kami dalam sebuah kekudusan Tuhan. Jauhkan kami dari yang jahat. Anugerah Tuhan lebih dari hidup. Dan setiap orang di tempat ini yang memiliki masalah akan Tuhan pulihkan. Karena Tuhan adalah sumber dari segala sumber hidup dalam hidup kami. Terpujilah nama Tuhan. Anugerah Tuhan lebih dari hidup, dan itulah membuat kami bersukacita karena Tuhan. Terpujilah nama Tuhan kekal buat selama-lamanya. Amin. Bapak Saudara sekalian, terima kasih banyak untuk Anda yang sudah memberi bagi kami. Kami berdoa, anugerah Tuhan juga kuat dalam hidup Bapak Ibu, memberkati limpah Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu jadi berkat bagi banyak orang. Anugerah Tuhan ajaib Bapak Ibu. Selamat mendengarkan. Tuhan memberkati Anda berlimpah-limpah. Shalom. Shalom Bapak Saudara sekalian, para pemirsa dari Aruna Wijayogita Official Channel. Tuhan berkati berlimpah-limpah. Apa kabar? Bagaimana kondisi Anda semua hari ini? Saya bertanya pada Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu mengerti arti kata akedah? Ya, seperti ini tulisannya. Oke. Bapak Ibu, akedah itu apa ya? Bagi Anda yang belum mengerti, akedah adalah merupakan sebuah persembahan korban yang dibuat Abraham atas Ishak, ya anaknya, dengan mengorbankan Ishak kepada Tuhan. Tetapi akedah itu merupakan sebuah misteri. Kenapa misteri, Pak? Karena akedah itu adalah merupakan sebuah kesepakatan dua belah pihak, yaitu Tuhan dan Abraham. Dalam hal ini, kita mengira bahwa akedah itu antara Abraham dan Ishak. Bukan, tapi Abraham dengan Tuhan. Kita memandang bahwa Abraham itu sebagai pelaksana dari akedah ini.
Dan kita tidak melihat Tuhan di sana. Kita cuma melihat Ishak dan melihat Abraham. Tetapi kita salah, Bapak Ibu, karena kita mengerti bahwa sebetulnya dalam akidah itu ada dua belah pihak yang sama-sama ingin, willing, rela untuk melakukannya, yaitu yang pertama dan yang kedua. Kita melihat bahwa Abraham hari itu dalam akidahnya, dia membawa anaknya, sebuah korban yang sangat besar sekali, yaitu anak yang tunggal. Ini tunggal. Abraham punya beberapa anak, Bapak Ibu. Tapi kenapa dibilang Ishak ini adalah bukan anak tunggal? Karena Ishak adalah anak dari satu istri. Anaknya Sarah. Sedangkan Ismail dari istri yang lain. Tapi saudara sekalian, Anda mengerti bahwa Ishak dibawa Abraham, anak yang lahir pada masa tuanya, untuk dipersembahkan. Dalam akidah ini, yang terjadi adalah dia dibawa ke Gunung Moria. Dan di sana, semua kayunya Ishak yang bawa, dan talinya Ishak yang bawa, bersama bujang-bujangnya, dan juga pisaunya Abraham yang bawa. Orang bertanya, Pak, kenapa perlu bujang? Bapak Ibu harus mengerti bahwa Ishak hari itu bukan berusia muda, bukan anak kecil yang gampang direjeng atau dipegang, tidak. Tetapi seorang anak itu yang sudah menjadi dewasa. Usianya sudah 30 tahun lebih. Nah, Bapak Ibu, kisah akidah ini merupakan gambar seorang anak yang diserahkan oleh bapaknya. Inilah yang Tuhan buat dalam hidup kita. Makanya perjanjian antara Abraham ini yang dibuat pada zaman perjanjian lama, pada masa orang pertama percaya Abraham, itu menjadi sebuah berkat yang besar yang akan diterima oleh seluruh umat di muka bumi. Orang tidak berkata, bagaimana saya bisa menerima itu? Itu kan orang Israel. Tidak, Bapak Ibu. Barang siapa percaya ini, Tuhan sudah menyiapkan dari zaman Abraham sebuah keselamatan yang Tuhan berikan kepada umat manusia. Itu Tuhan buat dalam hidup Abraham dan Ishak anaknya. Jangan tunda menerima Yesus. Hanya Yesus yang sanggup melepaskan Anda dari kesalahan dan dosa. Selalu ada waktu bagi Dia, tetapi tidak selalu ada waktu bagi Anda. Mari, ikuti saya mengucapkan doa berikut dengan yakin. Tuhan Yesus, ampuni semua kesalahan dan dosaku. Saat ini dengan sadar dan rela, aku mengundang Engkau sebagai Tuhan, Raja, dan Juru Selamat hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus untuk namaku telah dicatat dalam kitab kehidupan. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita melihat sebuah ciri-ciri atau hal yang dibuat dalam akidah Abraham, itu juga Tuhan buat dalam hidup manusia. Mari kita lihat. Abraham mempunyai akidah Ishak, anak yang tunggal, tapi tidak satu. Abraham punya anak yang lain, Ismail, dan nanti dari Ketura juga ada anak lagi. Tapi Ishaknya adalah anak yang lahir pada waktu dia tua dari seorang istri bernama Sarah. Dan itu dipersembahkan. Hal yang berat sekali mempersembahkan anak, hal yang sangat berat. Tapi Abraham hari itu mempersembahkan anaknya. Anda bisa membaca dalam kitab di Kejadian 22. Sebuah cerita yang indah sekali di sana. Dan itu digambarkan bagaimana, memang cepat sekali kalau Alkitab bercerita, tapi Anda bisa mengerti pelan-pelan bagaimana Abraham mempersembahkan itu dengan hati yang sedih. Anda akan melihat, di situ Ishak dibawa ke gunung. Anda tahu bahwa Tuhan Yesus sebelum diserahkan, dia juga masuk ke Yerusalem. Dan dalam Minggu Palma, tanggal 10 Nisan, Tuhan masuk ke sana, ke Yerusalem. Anda harus tahu hari itu, di Yerusalem, di bukit di atas itu juga naik ke atas. Bukit yang sama, waktu Abraham mempersembahkan Ishak anaknya, di bukit yang sama, hari itu Tuhan Yesus naik. Nah, saudara-saudara Tuhan, kalau Anda melihat, ini adalah satu hal yang sama, yang dikopi persis. Ishak membawa kayu di tubuhnya. Tuhan Yesus waktu diserahkan juga membawa kayu di tangannya. Tali Ishak membawa ke atas mezbah persembahan. Tetapi Tuhan Yesus juga membawa tali itu. Pada saat Abraham mau membunuh Ishak, dan Abraham terhenti di sana, tetapi Tuhan Yesus berbeda. Disitulah pisaunya tertikam atas dia. Dan itulah menjadi akidah Tuhan yang jauh lebih besar, jauh lebih bermakna dari hidup seorang manusia. Itulah yang Tuhan berikan. Dari kata akidah ini, nanti keluarlah kata yang namanya love of God.
Dari akidah ini muncul satu kata yang namanya love. Love of God. Dari kata kasih ini yang Tuhan berikan kepada anaknya, anak yang memberikan kepada kita. Kasih Bapa akan dunia ini tidak akan pernah berakhir. Kasih itu adalah kasih yang besar. Inilah hati Tuhan untuk menunjukkan pada kita betapa besarnya kasih Tuhan atas hidup ini. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kalau Anda mengerti hal ini, Tuhan memberikan anaknya yang tunggal, supaya anak itu menjadi keselamatan bagi kita. Betapa kita mengerti, Tuhan mengasihani Anda, dan Tuhan mengasihi Anda luar biasa. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini mungkin jauh dari pikiran orang lain, tapi bagi kita yang percaya, hal ini adalah rahmat yang besar yang Tuhan bisa berikan bagi kita. Saudara Tuhan, betapa besar kasih Tuhan atas dunia ini. Tuhan memberikan anugerah yang besar, yaitu anaknya yang tunggal, untuk mati bagi kita. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Yohanes 3:16, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, Bapak Ibu, Allah memberikan anaknya yang tunggal kepada kita. Dengan itulah Anda dan saya boleh terima keselamatan. Sebuah firman, sebuah misteri dari akidah yang terjadi dan Tuhan percaya itu akan digenapi dalam diri Mesias. Jauh lebih besar, jauh lebih tinggi, jauh lebih berbobot dari apa yang pernah Abraham buat. Dan Tuhan mengatakan, itu sudah diselesaikan di kayu salib. Dan semua yang dibuat di kayu salib itu selalu lebih dari apa yang bisa manusia buat. Tuhan berkata, waktu engkau membuat segini, Tuhan bikin segini. Waktu engkau bikin segitu lagi, Tuhan bikin segitu lagi. Nah, intinya adalah dalam akidah misteri ini, sungguh rencana Tuhan yang besar terjadi dalam hidup Anda dan saya, sehingga engkau dan saya boleh terima keselamatan. Keselamatan kita bukan keselamatan yang asal jadi, Bapak Ibu. Keselamatan yang biasa, bukan. Keselamatan yang diatur dengan perjanjian. Dan perjanjian itu adalah klausulnya jelas. Saudara saya Tuhan, Anda mungkin bertanya, Pak, kenapa waktu Ishak naik itu kok dia butuh 2 orang bujang, Pak, untuk pergi ke atas? Ya, saya mau katakan karena usia Ishak hari itu bukan anak kecil. Ishak tidak berusia 10 tahun, 8 tahun, tidak. Ishak sudah berusia 30 tahun lebih, dia sudah dewasa. Anda tahu bahwa bujangnya itu dipakai untuk berjaga-jaga mungkin kalau Ishak menolak. Tapi Ishak itu seorang anak yang paham. Seorang anak harus memahami seorang ayahnya. Dia anak yang paham bahwa ayahnya akan dipakai Tuhan luar biasa. Ayahnya menjadi gambaran dari Allah sendiri. Dan itu dia taat, dia tunduk. Itu adalah perjanjian Ishak dan Abraham dalam akidah tadi. Itu adalah perjanjian yang besar yang Tuhan terima sebagai sebuah offering. Dan itu Tuhan kembalikan dengan menjadi sebuah besar sekali. Akidah itu tidak pernah dilupakan orang-orang Israel, Bapak Ibu. Dalam hal ini, akidah itu akan masuk dalam hidup kita dan Tuhan memberikan anugerah yang besar. Itulah Tuhan kita yang mengasihi Anda dan saya. Bapak Ibu, sudahkah Anda menerima Tuhan sebagai juru selamat? Engkau akan hidup dan engkau tidak akan mati dan engkau tidak akan binasa untuk selama-lamanya. Kalau engkau menerima Tuhan sebagai Tuhan dan juru selamat yang hidup, engkau akan dijamin untuk bebas dari kematian. Nah, saudara saya Tuhan, inilah akidah yang dibuat di PL dan dibuat secara luar biasa di perjanjian baru dan kita terima hari ini menjadi keselamatan bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara sekalian, terimalah keselamatan untuk hidup yang kekal.